bagian render ini pilihan kalian untuk memproses nanti pas ngedit video itu apakah lewat VGA atau lewat prosesor atau lain sebagainya. Nah, kebetulan laptop saya ini ada VGA-nya dan VGA-nya dari Ryzen AMD, jadi di sini pilih yang OpenCL. Kalau teman-teman mungkin yang laptopnya ada VGA-nya NVIDIA, itu basicnya CUDA, CUDA itu kalau di NVIDIA. Kalau playback engine software only, ini berarti nanti pas memproses di editing videonya itu hanya Super Premiere Pro tanpa bantuan VGA, jadi terasa lebih berat, terasa lebih nyendat-nyendat untuk pengeditannya. Kalau kalian emang laptopnya ada VGA, pilih aja yang Mercury Playback Engine GPU Acceleration. Nah, kalau yang lain-lainnya biarkan secara default, nggak usah diubah, tinggal klik OK. Nah, secara default tampilan awal pengeditan di Adobe Premiere Pro itu seperti ini. Jadi di sini ada beberapa panel yang berisi beberapa macam program. Lalu di atas ini juga ada pilihan workspace yang ingin kalian kerjakan. Misalkan kita pindah ke assembly, maka workspace-nya di sini berubah. Nah, ini semuanya bisa kalian custom sesuai keinginan kalian, yang paling mudah gimana, enaknya gimana, ini semua bisa kalian geser-geser, bisa kalian custom. Nah, kalau saya triknya yang pertama, kita hapus panel-panel yang tidak dibutuhkan. Jadi yang pertama saya mulai dari yang paling kanan. Ini namanya panel program. Jadi nanti ketika kalian edit, tampilan itu ada di sini. Tampilan yang kalian edit, hasil dari yang kalian edit itu nanti ditampilkan di panel yang namanya program. Lalu yang di bawah sini ada timeline. Jadi timeline ini tempat kalian nanti menata footage, menata sound, dan menata efek dan sebagainya, itu nanti ada di timeline. Nah, lalu di sisi sini itu ada yang namanya panel project. Jadi semua video, semua footage, semua source, dari sound, video, lalu mungkin kalau ada logo, ada green screen dan sebagainya, nanti bisa kalian masukkan ya di panel yang namanya project ini. Nah, nanti dari project ini untuk previewnya sebelum masuk ke sini itu akan ditampilkan di source. Panel source ini nanti akan menampilkan preview dari footage yang sudah kita pilih. Nanti di source ini bisa kita pilih cutting dulu, lalu nanti baru dimasukkan ke timeline buat diedit. Nah, untuk panel-panel yang lainnya itu ada yang kita butuhkan. Yang pertama ada yang namanya effect control. Jadi effect control ini nanti ketika video kalian ataupun sound ataupun lain sebagainya itu dikasih efek, nanti ngontrolnya dari sini, effect control ini. Lalu ada audio clip mixer, ini untuk memantau besar kecilnya audio yang kalian edit. Lalu untuk metadata ini karena kita nggak perlukan, langsung saja kita close panel. Karena nanti semakin banyak panel, kayaknya kita semakin ribet, semakin bingung untuk memilih panel mana yang ingin kita butuhkan. Lalu untuk media browser ini juga nggak perlu, bisa kita close panel, langsung klik ini yang garis 3, close panel. Lalu untuk info ini juga nggak penting. Efek ini nanti pilihan-pilihan efek default bawaan Adobe Premiere Pro yang bisa kita masukkan ke video ataupun yang lainnya. Untuk merge curves ini nggak perlu, history juga nggak perlu. Lalu berbicara mengenai efek, jadi kalau kalian yang biasanya mungkin udah ngedit di aplikasi-aplikasi HP seperti CapCut ataupun VN ataupun KineMaster, nah kalau di Adobe Premiere Pro ini untuk efek-efeknya semuanya itu benar-benar manual. Jadi kalau di mungkin
VN, CapCut, lalu KineMaster yang di HP itu semuanya kan efek-efek seperti transisi dan sebagainya itu kan kita tinggal masukkan saja dari aplikasinya, itu udah ada preset, kita tinggal masukkan. Nah, kalau di Adobe Premiere Pro ini benar-benar itu semuanya manual dan kita harus bisa pahami keyframe di setiap video supaya kita bisa ngasih efek seperti transisi ataupun yang lainnya. Nah, untuk memudahkan kalian biar kesannya Adobe Premiere Pro ini enggak manual-manual banget, ada plugin yang namanya Premiere Composer ini. Jadi bisa kalian download, di linknya itu ada di mrhorse.com. Nanti kalian pilih, sesuaikan dengan versi Adobe Premiere Pro, lalu kalian install. Nanti untuk memunculkan, kalian tinggal klik Window, lalu Extraction, lalu Premiere Composer. Nah, ini akan muncul tab baru. Ini bisa kalian satukan di tab ini biar mudah. Nah, dengan Premiere Composer ini udah ada beberapa preset-preset seperti teks, lalu juga ada transisi. Jadi kalau mungkin kalian kebiasaan ngedit di aplikasi seperti VN, KineMaster dan lainnya yang dimana di situ banyak sekali presetnya, kalian bisa download plugin MrHorse ini. Di sini juga ada preset-preset buat media sosial, animasi-animasi, motion grafik, di sini juga disediakan. Dan aplikasi ini full sepenuhnya itu gratis, nggak berbayar sama sekali. Nah, lanjut, setelah kita mengetahui workspace yang akan kita jalankan untuk mengedit, langkah selanjutnya yaitu gimana cara kita import sebuah video, audio, ataupun footage yang lain. Nah, sebenarnya caranya beragam. Bisa kalian di sini klik kanan, di panel project ini klik kanan, lalu pilih import. Nah, nanti kalian pilih, misalkan ini sudah saya sediakan beberapa contoh footage, langsung kalian blok aja, klik buka, nantinya filenya keseluruhan akan terimport. Nah, bisa juga kalau nggak gini, kalian buka file, ini mungkin nggak kelihatan di zoom-nya. Ini saya lagi buka file explorer, kita pilih filenya, kita blok semuanya, lalu langsung kita drag ke ini, bagian panel project. Nanti secara otomatis akan mengimpor seluruh file. Nah, setelah filenya keimpor, lalu langkah selanjutnya yaitu kita buat sequence. Jadi sequence itu semacam program yang nantinya kita itu ngedit di yang namanya sequence. Jadi misalkan dalam satu project ini kita bisa ngedit satu project, 2 project, atau 3 project itu melalui sequence. Jadi kita tampilkan sequence dulu. Caranya klik yang ini, yang gambar kertas di pojokan ini, lalu pilih sequence. Nah, di sini udah ada beberapa preset sequence, ada yang ini dari kamera ARRI, lalu juga ada AVCHD, ini biasanya kamera Sony atau yang lainnya. Nah, ini bebas kalian pilih, atau kalau kalian mau yang manual, tinggal pilih ke setting. Ini kalian pilih custom. Nah, ini bisa kalian custom manual project kalian, bisa milih FPS-nya, lalu resolusi videonya, lalu color space-nya, dan lain-lain. Nah, kalau saya biasanya kalau membuat video-video semacam dokumenter, lalu video di film, musik video, itu cuma menggunakan FPS 24 ataupun 25, karena nggak membutuhkan grafik-grafik yang memang lancar seperti kalau kita buat animasi dan sebagainya. Nah, untuk resolusinya saya sendiri biasanya memakai Full HD, yaitu 1920 kali 1080. Nah, karena ini praktek, biar nanti enggak macet-macet di tampilan zoom-nya, ini kita pakai settingan yang rendah aja ya. Kita cari settingan yang
rendah. Mungkin settingan 480 ini ya. Biasanya saya ganti ke 24 fps. Untuk resolusi videonya kita setting yang rendah aja biar nanti pas preview di Zoom itu nggak macet-macet, karena emang Adobe ini tergolong aplikasi yang lumayan berat. Oke, nah nanti akan muncul timeline sequence baru, juga akan muncul preview buat timelinenya. Lalu setelah kita buat sequence, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan footage ke sequence ini. Sebenarnya cara kerja aplikasi Premiere Pro ini mirip-mirip seperti aplikasi-aplikasi edit video yang lainnya, seperti kayak VN, lalu juga ada KineMaster. Intinya footage yang sudah kita ambil, kita import ke aplikasi, lalu kita taruh ke timeline. Nanti di timeline ya kita lakukan editing seperti cutting, lalu kita beri transisi, lalu kita beri background, mungkin kita beri animasi dan lain sebagainya. Intinya di Premiere Pro ini sama dengan aplikasi-aplikasi edit yang lainnya yang ada di HP. Nah, misalkan ini tadi footage-nya udah saya masukkan. Cara naruh ke sini, yang pertama bisa kita drag langsung. Ini nanti otomatis muncul di previewnya, atau kalau kita mau cutting dulu, kita klik 2 kali, nanti akan muncul di source ini. Di panel source ini adalah preview dari footage kita sebelum masuk ke timeline. Nah, di source ini kita bisa review dulu footage yang sudah kita ambil itu seperti apa, dan kita juga pilih awal dan akhir yang mau kita masukkan ke dalam timeline. Misalkan kan ini videonya panjang, ada 5 detik, saya mau ambil mungkin cuma segini saja. Jadi nanti yang masuk ke timeline itu cuma video di antara yang ini, yang abu-abu ini, yang ada tandanya, ini ada mark in, ini ada mark out. Nah, setelah kita beri tanda awal dan akhir dari video, ada 2 pilihan. Kalau kita drag videonya ini ke sini, itu nanti yang masuk audio beserta videonya. Maaf, video beserta audionya. Nah, kalau kita menginginkan videonya saja, maka kita pilih yang gambar video ini. Ini tulisannya drag video only. Kita drag, maka yang muncul ke timeline nanti cuma videonya saja. Nah, kalau kita menginginkan audionya saja, ya kita drag yang icon audio ini. Maka nanti yang muncul di timeline adalah audio. Nah, lalu di timeline sendiri ini ada 2 bagian panel. Yang atas ini yang V1, V2, V3, ini panel buat video. Jadi video-video nanti kalau kita ngedit itu naruhnya di panel yang bagian atas. Lalu yang di bawah ini ada panel audio. Jadi seluruh audio nanti kalau kita pengen edit itu letaknya ada di panel yang bagian bawah. Nah, misalkan ini saya mau ambil videonya aja. Nah, untuk di timeline ini kita bisa besar kecilkan menggunakan slider yang ada di bawah ini. Ketika kalian geser ke kiri, maka ini akan semakin besar. Lalu video yang sudah di timeline ini juga kita bisa panjangkan durasinya, bisa kita geser. Kita langsung geser, ini maka durasinya akan berubah. Nah, lalu di sini juga ada beberapa pilihan tool. Mungkin yang sering digunakan hanya yang pertama ini selection tool buat geser-geser. Lalu juga ada ini razor tool, ini buat cutting. Jadi misalkan ini satu video kita cut di tengah-tengah, kita tinggal pilih razor tool lalu kita klik cut di tengahnya, maka nanti videonya akan terbagi menjadi 2. Lalu juga ada pen tool, ini buat menyeleksi, misalkan kita nanti membuat keyframe atau efek-efek yang membutuhkan seleksi dan lain sebagainya. Lalu juga ada type tool, ini kalau kita mau menambahkan teks ke dalam video, itu makanya type tool. Nah,
Mungkin langsung saja ya. Ini video karena tadi videonya ini resolusinya Full HD, lalu project kita ini sequence-nya tadi 480p, maka gambar yang masuk ke sini itu akan ke crop karena emang resolusi yang di project ini lebih kecil. Nah, caranya gimana supaya videonya ini otomatis ngikutin dari project yang sudah kita buat, tinggal klik kanan, lalu kita klik ini set to frame. Nah, ini otomatis nanti videonya akan mengikuti dari resolusi sequence yang udah kita buat tadi. Ini otomatis videonya udah 480p. Nah, ini sebagai contoh saja, saya masukkan semua video. Nah, misalkan nih udah ada beberapa video yang saya masukkan, kita set to frame semuanya biar semuanya resolusinya sama sesuai dengan sequence yang kita buat. Nah, ini semua video udah ada di dalam timeline. Artinya kita udah masuk ke tahap pengeditan, nanti ya kita bisa tambahkan transisi, lalu kita bisa atur posisi-posisinya, dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya setelah video semuanya masuk, kita bisa tambahkan background. Di sini juga saya sudah menyediakan background untuk uji coba edit ini. Langsung kita klik 2 kali. Nah, di sini nanti akan sama seperti video tadi, background-nya masuk ke source dulu. Lalu di sini kita bisa cut, kita pilih sampai mulai dari mana sampai di mana kita akan masukkan videonya. Misalkan saya ambil akhirannya di sini, ini udah ada tanda seleksinya, lalu tinggal kita drag ke dalam timeline. Nah, ini otomatis background-nya sudah ada di timeline. Nah, lalu biasanya setelah misalkan ini videonya sudah kita runtutkan dengan sesuai keinginan kita, misalkan ini saya tambah lagi. Setelah semua videonya ini terseret ke timeline dan kita udah ngasih background, biasanya langkah selanjutnya yaitu kita memberikan efek transisi. Nah, untuk transisi ini sendiri kita bebas memilih transisi apa, nanti kita beri di efek ini. Untuk default dari Adobe Premiere Pro ini transisinya yaitu pakai cross dissolve. Jadi seperti ini. Jadi transisi pakai transisi yang menyatu itu secara default yang ada di Adobe Premiere Pro. Nah, untuk transisi-transisi yang lainnya kita bisa memanfaatkan plugin yang tadi. Kan ada tadi Mr. Horse itu ada banyak sekali transisi-transisi yang bisa kita masukkan. Misalkan biar agak sinematik, kita tambahkan transisi yang like ini. Langsung kita drag aja di tengah-tengah perpotongan videonya, kita tunggu loadingnya. Nah, ini mata otomatis transisi akan tersisipkan di video-video yang kita edit. Nah, ini nggak tahu ini di preview zoom-nya lancar atau enggak. Semoga aja bisa kalian lihat secara lancar. Nah, ini kalian lihat. Ini udah ada transisi yang namanya lip light. Atau mungkin kalau kita kasih transisi yang lainnya, misalkan kita kasih transisi pen. Sama caranya tinggal kita drag di perpotongan video-video yang kita edit. Sepertinya ini ada error, mungkin kita pakai yang lain.
ini secara otomatis transisinya udah teraplikasikan ke video yang kita buat. Ini untuk transisi. Nah, langkah selanjutnya biasanya setelah transisi, efek-efek yang sering dipakai itu ada juga yang namanya warp stabilizer. Nah, warp stabilizer ini fungsinya untuk menstabilkan gambar. Nah, misalkan nih teman-teman habis ambil video di mana nggak menggunakan stabilizer atau alat-alat bantu lainnya, pastinya tuh kan videonya getar-getar gitu, nggak stabil. Nah, kita kalau di Premiere Pro ini ada efek yang namanya warp stabilizer. Tinggal kita drag ke videonya, nanti nunggu aplikasinya ini analis videonya, nanti secara otomatis video kita itu terstabilkan. Ini kayaknya ada pertanyaan ya. Ya, Pak, saya pernah pakai Adobe juga. Apakah nggak support videonya karena videonya nggak bisa masuk gitu ya? Ya, yang pertama ada beberapa faktor. Mungkin memang video tersebut itu error atau emang ada beberapa tipe video yang itu Adobe Premiere Pro nggak support, jadi harus di-convert dulu. Seperti kalau misalkan kita gunakan Adobe Premiere Pro yang di Windows, lalu kita ambil video biasanya dari HP iPhone ataupun dari produk-produk Apple, nah itu ketika kita masukkan langsung ke Adobe Premiere Pro itu, maka videonya nggak bisa masuk ke dalam Adobe Premiere Pro. Termasuk juga sound, ada beberapa format audio itu yang emang nggak bisa masuk ke Adobe Premiere Pro. Nah, solusinya gimana? Kita bisa pakai aplikasi-aplikasi converter seperti kalau saya ini selalu siap yang namanya ini, Wondershare Video Converter. Sebentar, saya share screen kan. Nah, jadi aplikasi Wondershare Video Converter ini aplikasinya bisa kita gunakan untuk mengekspor atau mengkonvert sebuah video ataupun audio jika memang audio atau video tersebut nggak support di Adobe Premiere Pro. Benar, memang ada beberapa video dengan format-format tertentu dari kamera-kamera tertentu itu yang nggak bisa kita masukkan langsung ke Adobe Premiere Pro. Jadi butuh yang namanya video converter. Nanti kalian convert ke preset-preset yang udah ada di sini, itu nanti secara otomatis kalian bisa masukkan ke Adobe Premiere Pro. Share screen lagi. Ya, kalau format factory ataupun aplikasi-aplikasi converter lainnya itu bisa. Intinya video yang nggak support di Adobe Premiere Pro itu kalian convert aja ke format-format biasa seperti MP4 ataupun MKV ataupun yang lainnya, sehingga video itu nanti bisa masuk ke Adobe Premiere Pro. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut ke videonya. Ini tadi sampai efek yang namanya warp stabilizer. Jadi efek warp stabilizer ini biasanya efek yang paling sering digunakan oleh videographer, semisal video-video yang telah mereka ambil itu mengalami getaran yang sangat kelihatan. Jadi videonya kurang stabil, itu bisa dikasih efek warp stabilizer. Nah, tetapi kalau kita getarnya atau gas stabilnya itu over, ketika kita kasih warp stabilizer nanti juga akan menimbulkan efek yang namanya jeli-jeli dari videonya, seperti goyang-goyang gitu, getar-getar, kurang natural. Makanya sebisa mungkin kalau pas pengambilan footage itu juga kita harus mengambil sestabil mungkin agar pas proses post produksi, pas proses editing itu nggak usah membutuhkan banyak efek yang akan memberatkan PC atau laptop yang kita gunakan. Yang pertama ada warp stabilizer tadi ya, efek yang sering digunakan, lalu juga ada transisi.
Nah, biasanya misalkan nih setelah semua video tergabung juga udah ada transisinya, biasanya kan mungkin teman-teman ingin ngasih teks. Nah, kalau di ngasih teks di Premiere Pro ini banyak sekali caranya. Yang pertama, kita bisa langsung pakai type tool ini. Langsung kita ketikkan di sini, misalkan nih, pakai cara ini juga bisa. Nanti untuk ngatur teksnya itu ada di effect control ini. Ini untuk mengecilkan, misalkan kita tengahkan, pakai ini aja, yang di effect control. Ini untuk cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, itu bisa kita klik file, lalu pilih new, kita klik legacy title, klik OK. Nah, kalau kita pakai cara yang kedua ini, kita lebih manual lagi untuk ngasih teks-teks, dan kita juga lebih bisa berkreasi untuk mengasih teks di sebuah video. Misalkan kita mau kasih kita bisa pilih fontnya, misalkan saya pakai font yang ini aja. Nah, di sini kita ada bisa tengahkan, lalu juga ini kita bisa pilih warnanya, kan saya kasih warna hitam ya, agak kontras sama videonya. Lalu kalau ketika sudah selesai, langsung kita klik X saja. Nanti secara otomatis titel yang kita buat tadi udah masuk di panel project ini. Nanti tinggal kita drag di videonya, dan nanti secara otomatis sudah muncul di videonya. Nah, lalu cara yang ketiga itu pakai plugin Premiere Composer tadi. Nah, kalau kita pakai Premiere Composer ini pilihannya malah lebih banyak lagi. Jadi di sini udah ada preset-preset teks beserta motion grafiknya yang bisa kita gunakan. Misalkan saya mau menggunakan teks yang ini, tinggal kita drag ke sini, nanti secara otomatis teksnya udah muncul di timeline kita. Nah, tetapi kalau kita pakai plugin Premiere Composer ini juga relatif agak berat untuk pemrosesannya. Jadi bisa kita lihat ini timelinenya merah, artinya ini komputer membutuhkan tenaga ekstra buat nge-play video ini. Mungkin ini di YouTube, maaf, mungkin ini di Zoom juga akan terlihat macet-macet karena emang plugin ini tergolong plugin yang berat. Nah, nanti untuk menggantinya kita tinggal klik yang di timeline, lalu bisa kita ganti teksnya di sini. Nah, ini udah ada teksnya beserta animasi-animasinya. Lalu biasanya teman-teman kan memasukkan logo, gimana cara memasukkan logo? Itu juga ada banyak cara. Cara yang pertama kita tadi kan udah import logonya di project. Nah, ini bisa kita drag langsung ke timeline, lalu kita atur besar kecilnya itu di panel effect control. Ini untuk mengaturkan besar kecilnya. Lalu untuk mengatur posisinya kita pakai yang position. Misalkan kita taruh di pojok atas, kita kecilkan lagi. Nah, untuk penempatan seperti logo, teks dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan fitur save margin yang ada di Adobe Premiere Pro ini. Caranya tinggal kita klik yang ini,
Nah, ini nanti otomatis ada garis bantu untuk meletakkan logo ataupun teks yang ingin kita letakkan di dalam video. Nah, idealnya kalau kita mau ngasihkan logo ataupun teks itu ada di sisi-sisi di bagian-bagian yang ada garisnya. Misalkan logonya kita mau taruh di pojok kanan, maka kita kasih ke salah satu garis yang ada di sini. Bisa yang garis dalam, bisa juga garis yang luar. Begitupun dengan teks, misalkan teks yang tadi kita pindah ke sini, itu bisa kita tempatkan di garis-garis yang ada di panel program ini. Jadi ini garis bantu untuk meletakkan entah itu teks, logo, ataupun yang lainnya yang ingin kita tampilkan di video. Nah, setelah tadi ada import ke timeline, lalu juga ada transisi, lalu juga ada input logo, input teks, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya kalau kita udah selesai nih, misalnya videonya udah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita rendering. Nah, untuk rendering ini kita pilih dulu seberapa atau video mana aja, tampilan mana aja yang ingin kita render. Misalkan kita rendernya mulai dari awal sini sampai akhir sini, maka kita pindahkan kursornya ke awal, lalu kita mark in. Kita kasih mark in, ini tanda bahwa nanti video yang ingin kita ekspor, kita render itu awalannya dari sini. Lalu misalkan akhirannya di akhir video. Nah, kita mark out di akhir videonya. Lalu kita klik mark out. Nah, kalau udah untuk rendernya kita klik file, export, lalu pilih yang media. Nah, nanti ada muncul tampilan buat setting rendernya. Nah, di proses render ini kita bisa pilih lagi. Nantinya video yang kita edit tadi itu rendernya pakai kualitas apa? Ada 480, 720, Full HD, 4K, dan lain sebagainya. Lalu untuk nama dan di mana kita menyimpannya, kita klik output name. Ini tinggal kita klik, lalu kita nanti pilih ekspornya itu di mana. Misalkan saya ekspornya di folder workshop videografi, lalu namanya kita tinggal klik simpan. Nah, setelah ini kita setting semuanya sesuai kebutuhan kita, sesuai keinginan kita, lalu tinggal kita klik export. Nah, untuk render video ini itu lama waktunya tergantung video yang kita edit dan juga tergantung spesifikasi PC atau laptop yang kita miliki. Semakin kita banyak ngasih efek, kita banyak ngasih transisi dan lain sebagainya, maka render ini juga akan berlangsung lebih lama sesuai dengan spesifikasi laptop yang kita miliki. Nah, itu tadi sudah sampai proses rendering. Nah, mungkin untuk basic edit video mungkin seperti itu aja dari saya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau request, Mas, cara ngeditnya seperti ini gimana? Cara ngeditnya seperti ini gimana? Monggo silahkan. Karena emang kalau di Adobe Premiere Pro ini saya jelaskan satu-satu, maka mungkin nanti teman-teman juga yang pertama akan bingung, lalu juga waktunya juga lebih lama karena di editing itu banyak banget pilihannya. Di Premiere Pro ini juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk edit video sesuai kebutuhan kita. Nah, selanjutnya monggo teman-teman kalau misalkan Mas, kalau kita ngasih transisi yang seperti ini atau kita ngasih motion graphic yang seperti ini, itu caranya gimana? Monggo silahkan teman-teman request di Adobe Premiere Pro. Tadi video yang sudah kita render secara otomatis ada di file manager, tempat di mana kita merender tadi. Ya, monggo silakan dari teman-teman.
untuk basic pengeditannya cuma seperti tadi. Mungkin dari teman-teman selain mau request cara ngedit, bisa juga tanya-tanya. Mungkin dari tadi penjelasan saya yang singkat ini ada yang kurang dipahami. Monggo silahkan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau sampaikan kalau intinya kalau kita mau belajar edit, mau belajar video, itu yang pertama kita lakukan aja. Apapun device yang kita miliki, walaupun device kita itu berat sekali, nggak support, kita lakukan aja. Banyak cara-cara untuk mengakali hal-hal tersebut. Saya ingat dulu pas waktu saya pertama kali belajar membuat video untuk profesional, kebetulan pada saat itu saya lagi mengikuti event sebuah lomba dengan kondisi saya saat itu kamera belum punya, lalu juga laptop yang saya gunakan juga hanya laptop pas-pasan, RAM-nya 4 GB yang buat ngetik di Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint itu pun aja udah lemot. Nah saat itu saya beranikan diri minjem kamera ke teman-teman, lalu juga saya meng-hire beberapa talent untuk proyek saya. Lalu pas ngedit juga saya atasi sendiri dengan beragam cara, seperti saya turunkan dulu kualitasnya, nanti ketika render saya naikkan lagi. Intinya supaya saya bisa mengedit dengan kesabaran, laptopnya lemot. Lalu juga misalkan kita ngasih efek, ini harus nunggu beberapa menit, lalu rendernya bahkan dulu sampai saya tinggal tidur berjam-jam, 8-7 jam itu sering sekali saya dulu render seperti itu. Jadi video yang durasinya 3-4 menit itu rendernya 5 jam lebih, itu juga saya sering dahulu. Nah tapi saya telateni aja, saya belajar, akhirnya dari kesempatan tersebut saya bisa sedikit demi sedikit untuk mengupgrade device yang saya miliki. Jadi intinya kalau mau belajar jalani aja dulu. Kalaupun nggak ada laptop, sekarang aplikasi-aplikasi di handphone seperti VN, KineMaster itu sebenarnya udah lengkap banget aplikasinya dan cukup kita buat untuk konten-konten baik konten buat kasual saja ataupun konten-konten buat lomba itu dari HP pun sekarang juga sudah bisa, karena emang fitur-fiturnya itu udah banyak banget yang ada di HP. Jadi buat teman-teman tetap semangat kalau emang pengen belajar editing, ingin belajar video, mulai apapun device yang kalian miliki, semua ada jalannya. Baik, terima kasih Kak buat masukannya. Ini Kak, mungkin saya ada request ya. Kalau misalkan ngasih bayangan di tulisan gitu bisa nggak sih di sini? Kalau di tulisan emang kalau dari Adobe Premiere Pro ini terbatas banget. Misalkan nih saya titel yang ini tadi ya, kalau kita ngambilnya itu dari yang plugin Premiere Composer ini, itu kita nggak bisa nambahin bayangan karena emang ini disetting otomatis dari pihak pembuat pluginnya, itu hanya bisa memasukkan saja, mengganti teksnya. Nah tapi kalau kita pakai cara yang manual, yang pakai file, new, lalu legacy fill tadi, itu bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita, hampir mirip fitur-fiturnya seperti apa yang ada di Photoshop. Misalkan tadi titel yang udah kita buat ini, tinggal kita klik 2 kali. Misalkan kalau mau kita kasih bayangan, maka kita ganti warnanya dulu menjadi putih ya. Nah di sini di bawahnya ini ada beberapa pilihan seperti stroke, ini untuk menambahkan garis luar. Tinggal kita klik add. Kalau bayangan itu berarti shadow. Nah ini warnanya juga bisa kita pilih. Begitu juga dengan opacity-nya dan sebagainya. Ini ada pilihan-pilihan untuk memaksimalkan kreativitas teks yang mau kita buat. Itu untuk menambahkan bayangan. Atau kalau mungkin teman-teman kurang puas dengan fitur-fitur pengeditan teks yang ada di Adobe Premiere Pro ini, saya biasanya buat dulu di Adobe Photoshop dengan fitur-fitur yang lebih banyak, lalu diekspor PNG, lalu dimasukkan ke dalam Adobe Premiere Pro, seperti cara memasukkan logo seperti tadi.
karena emang ada beberapa fitur untuk edit text yang di Premiere Pro itu belum ada, tapi di Photoshop itu udah ada dan lengkap sekali. Jadi seperti itu. Tapi untuk sekedar shadow, stroke itu di Premiere Pro udah ada. Oke, terima kasih Kak. Untuk teman-teman mungkin ada request? Ini maksudnya video yang terkadang ukurannya berubah jadi jauh lebih besar. Ini ukuran videonya, maksudnya ukuran MB-nya atau ukuran videonya. Seperti misalkan videonya besaran seperti ini, itu gimana? Apakah ukuran yang MB-nya itu ataupun ukuran video di dalam hasil editnya ini? Oh, yang MB-nya. Ya, jadi ketika kita render, misalkan ini saya render, nah, yang mempengaruhi ukuran MB atau ukuran sebuah file itu ada di settingan bitrate-nya. Itu ada di bagian, nah ini bitrate setting. Jadi kalau simpelnya kita pakai yang tipe CBR aja. Nah, ini semakin besar bitrate yang kita buat itu, maka ukuran filenya akan semakin besar. Ini kelihatan ketika bitrate-nya kita naikkan ke 14, file size-nya itu kisaran 114 MB. Tapi kalau kita kasih bitrate yang rendah, misalkan bitrate-nya cuma 2, itu ukurannya jadi cuma 19 MB. Nah, semakin tinggi bitrate yang kita pilih, maka nanti pixel-pixel di dalam video ini semakin rapat. Baratnya mudahnya bitrate ini seperti resolusi, tapi bitrate ini nanti ngaruhnya ke ukuran filenya. Nah, untuk normalnya kalau kita buat posting di media sosial itu bitrate-nya antara 8 sampai 15 MB. PS itu udah cukup banget. Dan beberapa aplikasi seperti misalkan kita mau post ke TikTok, Instagram itu ada ukuran bitrate tertentu yang harus kita tentukan agar ketika kita upload di media sosial tersebut nantinya video tersebut nggak pecahkan. Teman-teman pasti tahu nih, pasti juga sering menemui ketika pas diedit di HP videonya masih bening. Nah, ketika kita upload ke Instagram ataupun TikTok itu kualitas videonya menurun. Nah, itu akibat dari kompres yang dilakukan aplikasi tersebut terhadap video kita. Jadi misalkan video kita itu bitrate-nya ketinggian dari default HP-nya itu bitrate-nya mungkin 40 MB. Nah, ternyata di Instagram atau TikTok itu bitrate-nya lebih rendah, seperti kalau nggak salah itu di TikTok sama Instagram bitrate-nya itu sekitar 15. Jadi walaupun videonya dari HP itu bitrate-nya 40 Mbps, ketika kita upload di media sosial tersebut, maka akan ada yang namanya proses kompresi sehingga kualitas video kita sedikit menurun. Nah, intinya bitrate ini semakin kecil bitrate yang kita pilih, maka ukuran filenya semakin kecil dan kualitas gambarnya juga akan semakin rendah. Sebaliknya kalau bitrate-nya ini semakin besar, maka ukurannya juga semakin besar dan gambarnya juga semakin jernih. Nah, itu terkait bitrate dalam sebuah video. Jadi teman mau posting ke Instagram atau TikTok mungkin bisa lihat dulu di Google itu banyak settingan bitrate video TikTok, video Instagram, video YouTube itu di Google banyak. Saya nggak hafal soalnya. Tapi biasanya di kisaran
8 sampai 15 atau sampai 20 Mbps. Nah, ini saya udah menemukan contoh footage-nya yang di sini. Misalkan ini kan ada seseorang dengan background-nya, misalkan pas di sesi ini, pas di waktu ini kita mau kasih background di orangnya ini, maka kita capture dulu. Ini yang cara yang biasa saya gunakan ya. Sebenarnya untuk caranya itu kan fleksibel banget. Bisa langsung kita linkkan Premiere Pro ini ke After Effects, lalu juga bisa kita edit manual di Premiere Pro dengan menggunakan ini selection tool ini. Atau kalau cara yang menurut saya paling mudah itu kita capture dulu, kita simpan hasil gambarnya tadi ke folder. Oke, nah pas di sini kita tandai dengan yang namanya cut. Jadi kita cut ini buat tanda kalau kita nanti mau ngasih backgroundnya itu di bagian yang ini. Nah, kalau udah kita beralih ke Photoshop. Sudah tampil ya Photoshopnya. Kita create new, kita pakai preset yang ini aja. Nah, lalu gambar yang udah kita ekspor dari video tadi kita masukkan ke Adobe Photoshop. Nah, enaknya kalau kalian pakai Photoshop, kita tinggal pilih select lalu subject. Ini otomatis nanti subjek yang ada di gambar ini akan terseleksi. Nah, kalau udah kita bisa klik kanan. Ternyata klik kanan nggak bisa. Ini tadi saya klik Ctrl J, duplicate. Jadi tadi gambar yang udah diseleksi ini akan terduplikat gambarnya saja. Nah, kalau belum rapi, kita bisa rapikan dulu pakai erase tool. Anggap saja seperti ini, yang nggak usah rapi-rapi banget. Nah, kalau udah, tinggal kita tambahkan background. Misalkan saya buat background baru yang paling mudah gitu aja ya, biar ini simple jadinya. Misalkan saya kasih warna biru. Oke, mungkin cuma seperti ini. Nah, lalu video ini, gambar ini kita ekspor satu-satu. Yang pertama kita ekspor dulu objek manusianya ini dalam bentuk PNG. Kita tunggu loadingnya. Kalau udah, kita ekspor backgroundnya dalam bentuk JPEG bisa, PNG bisa. Oke, udah simpan semuanya. Nah, kalau udah kesimpan semuanya, kita masuk lagi ke Premiere Pro. Nah, di antara tengah-tengah ini kita kasih jarak, kita masukkan dua image yang udah kita edit di Photoshop tadi. Ini saya drag langsung aja. Nah, ini kita masukkan ke sini. Setelah itu ukurannya kita paskan dulu. Ini kalau kalian pas ngedit di Photoshop-nya itu pas sesuai dengan ini, kita nggak usah ngepaskan sebenarnya. Tapi karena ini tadi pakai cara cepat, kita perlu mengatur dulu ukurannya. Misalkan seperti ini ya, ini anggap aja udah sama.
Nah, pas di tengah-tengah ini yang kita mau kasih background, ini kita tinggal drag saja background yang udah kita buat. Simpelnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita tambahkan efek-efek supaya background ini nanti terlihat natural. Misalkan setelah backgroundnya keluar, kita kasih teks, biar mudah kita kasih preset saja. Kita kasih waktu yang agak panjang, misalkan seperti ini, teksnya kita atur di sampingnya objek yang kita buat. Nah, nanti jadinya seperti ini, kurang lebih. Kita tinggal percantik saja, seperti kita kasih background-nya lebih bervariasi, lalu tag-nya juga bervariasi, atau kita bisa kasih transisi di antara background biru sama video aslinya. Misalkan kita pakai transisi yang ini. Nah, ini kayaknya cocok. Nah, ini karena berat banget timeline-nya, kita render dulu biar bisa di preview secara bagus. Nah, ini secara otomatis udah seperti ini ya yang dimaksud. Iya, Kak. Ya, nanti emang kalau cara-cara yang ada di video yang sampean kasih tadi itu memang agak tricky. Banyak sekali motion grafik yang sebenarnya kalau kita melihatnya itu simple, tapi ternyata pas editnya itu memang mungkin 5 detik saja itu ngeditnya kita butuh waktu sampai berjam-jam. Jadi banyak sekali trik emang. Mungkin kalau lebih natural lagi, pas di akhirnya kita kasih transisi lagi. Nah, jadi seperti itu. Tinggal sesuai kreativitas yang kita inginkan. Mungkin, monggo teman-teman, mungkin kalau selama ini ada yang pernah kayak mbaknya tadi lihat di Instagram, ini kok editnya bagus, lihat di YouTube ini editnya kok bagus, gimana caranya? Monggo silahkan. Oh iya Kak, mau nanya kan itu kalau yang di video tadi itu yang background belakangnya itu kalau nggak salah kayak agak apa ya, geter-geter apa sih namanya itu istilahnya? Jadi nggak yang diem aja, kayak ada apa ya istilahnya? Iya, background-nya Gerak ada gitu. animasi. Nah, itu enggak gitu. Sekarang itu kayaknya banyak sekali di YouTube background yang emang udah disediakan. Misalkan kalau yang spiral kata kuncinya apa ya? Kita contoh aja yang seperti ini ya. Jadi kalau tadi kan mungkin yang model spiral atau model apa itu bisa kita kasih contoh aja yang seperti ini. Ini tinggal kita download, lalu nanti kita masukkan saja ke Adobe Premiere Pro. Jadi, maaf, salah share screen. Jadi background yang biru ini nanti kita ganti dengan video yang sudah kita buat. Kalau model yang seperti Oh ya Kak, saya mau bertanya, ini
apa ya, pertanyaan iseng aja karena saya kepo. Orang-orang yang bisa bikin video terus akhirnya dijadiin template. Nah, ngejadiin template terus akhirnya bisa disebar dan dipakai orang lain itu teknik adaannya nggak sih kayak langkah-langkah gimana kayak gitu? Ya, template-nya itu template yang Kalau kayak gini, kayak di punyanya kakaknya itu, yang di Composer itu. ya. Nah, kalau ini sebenarnya ranahnya bukan lagi ke editing tapi programming. Jadi Oh, gimana? Sebenarnya gini, tanpa plugin ini kita bisa buat sendiri, tapi kita manual. Misalkan di sini ada plugin apa ya? Misalkan nih plugin seperti ini. Jadi ada transisi yang geser seperti ini ya. Sebenarnya kita bisa bikin manual di Adobe Premiere Pro ini. Misalkan saya kasih contoh ini, lalu sebentar. Background-nya tadi yang ini. Misalkan kita transisikan dari video ini ke sini, tapi ininya geser dulu. Nah, ini ada yang namanya kalau di Premiere Pro itu keyframe. Bisa kita atur. Mungkin teman-teman yang di VN maupun di KineMaster itu juga ada yang namanya keyframe, kalau nggak salah. Kita tinggal atur aja. Nah, seperti ini nanti otomatis ini akan jadi sebuah transisi. Nah, kalau kayak plugin Premiere Composer ini itu sebenarnya mereka itu buat pluginnya itu bukan ke editingnya, ya benar ke editingnya, tapi di dalam editing tersebut mereka menanamkan program-program tertentu sehingga ketika dimasukkan ke Adobe Premiere Pro ini otomatis nanti Premiere Pro ngebacanya itu sebuah preset. Jadi kalau kita bedah sebenarnya di ini kayaknya di lock nggak buka. Sebenarnya di project-project ini isinya juga seperti ini. Jadi kayak yang di keyframe kan tadi. Nah, jadi itu programmingnya juga ada, editingnya juga ada kalau orang-orang yang buat preset-preset di Premiere Composer ini. Gimana? Bisa dipahami? bisa Kak. Terima kasih. Ya, kalau mungkin teman-teman sekarang ini udah banyak banget preset-preset entah template-template atau sebagainya yang emang bagus-bagus, baik Premiere Pro maupun After Effects, dan itu bisa kalian cari aja di Google. Misalkan mau membuat bumper nih, kayak kemarin dari Pania itu kalau nggak salah ngirimin saya salah satu video kayak model bumper gitu. Sebenarnya bisa kita buat secara manual, tapi mungkin itu membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk membuat satu video yang durasinya hanya mungkin 30 atau 40 detik atau 1 menit atau 1 menit lebih dikit. Itu biasanya kalau kita buat manual itu butuh waktu berhari-hari dan berminggu-minggu. Nah, tetapi sekarang ini banyak banget bersebaran di internet itu kayak semacam template. Nah, biasanya template-template itu emang berbayar kalau yang template-nya itu bagus. Tapi yang gratis juga banyak kok. Di YouTube pun juga ada. Nah, ini kalau kalian cari, ini di YouTube udah banyak banget. Kayak bumper dan sebagainya, motion graphic, itu udah banyak banget. Yang gratis juga banyak.
Tapi kalau mau berbayar juga ada. Saya kebetulan juga ada langganan di beberapa platform penyedia template-template seperti ini. Karena emang kalau kita buat secara manual itu ribet banget. Sebenarnya bisa dan kita harus telaten dan waktunya itu juga nggak lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Makanya mungkin teman-teman kalau lihat video-video film ataupun animasi yang intinya di situ ada animasinya, itu intinya di film itu biasanya gini, proses syutingnya mungkin bisa saja cukup 1 bulan 2 bulan. Tapi kenapa dari proses syuting ke proses rilisnya sebuah film itu mesti lama banget? Karena emang detail-detail seperti animasi itu membuatnya nggak sebentar. Apalagi kayak film-film action seperti mungkin Transformer, lalu Captain America, Marvel itu yang menggunakan banyak-banyak motion graphic animasi itu sulit banget emang. Bahkan kalau namanya kita udah masuk ke dalam dunia editing 3D, itu bisa saja 1 detik video, 2 detik video itu ngeditnya berminggu-minggu, rendernya berjam-jam. Kalau cara simpel ya kita pakai template aja. Saya pun sampai sekarang kalau memang di project-project tertentu yang membutuhkan waktu yang cepat itu langsung aja saya cari template, entah itu berbayar ataupun tidak, saya pakai seperti itu. Sambil menunggu saya jelaskan sedikit mengenai keyframe aja ya. Jadi seperti ini tadi, kalau kita mau buat animasi misalkan gambar yang naik ini itu kita pakai yang namanya keyframe. Kalau di Premiere Composer ini enaknya kita udah ada preset. Sebentar saya share screen dulu. Nah ini kalau di Premiere Composer ini emang udah ada beberapa preset yang kita tinggal drag and plug and play aja. Tapi kalau kita mau buat manual itu bisa caranya pakai keyframe tadi. Misal kayak gambar ini kita pergi ke effect control. Nah di antara gambar-gambar ini kita kasih keyframe. Misalkan di sini ini kita kasih keyframe titik di mana gambar background biru ini akan memenuhi layar. Lalu pas di awal kita kasih background birunya ini tenggelam. Ini kita kasih keyframe lagi, kita setting, misalkan biar tidak kelihatan dulu. Nah ini otomatis. Dan di teks pun seperti itu. Misalkan tadi kita udah buat teks seperti ini ya. Kalau gini kan langsung. Nah biar nggak langsung bisa kita kasih keyframe dulu. Misalkan di sini kita tambahkan keyframe, kita klik yang ini gambar jam ini, kita kasih posisinya di sini. Ini untuk nanti pas awal gambarnya muncul. Nah lalu di awal itu kita kasih keyframe lagi. Nah, pas di awal ini, pas mulai munculnya, kita drag ke bawah. Kita drag aja ke awal. Nah, nanti otomatis gambar ini akan teranimasikan. Ini mungkin di zoom-nya kelihatan patah-patah. Atau mungkin kalau nggak mau munculnya itu nggak dari bawah banget, bisa kita akali yang di keyframe pertama, itu kita kasih sedikit ke atas, lalu biar lebih natural kita kasih transisi defaultnya, jadi seperti ini. Nah, jadi kesannya muncul perlahan dari bawah ke atas. Nah enaknya kalau kita pakai preset, kita tinggal drag-drag saja seperti itu. Intinya kalau kita mengedit itu sekreatif yang kita inginkan. Semuanya bisa kita kombinasikan supaya menjadi sebuah video yang bagus. Ini ada pertanyaan lagi. Permisi izin bertanya, saran website atau akun Instagram
yang ngasih footage video gratis. Ya, saya share screen ya di grup. Yang pertama, kalau teman-teman pengen simpel, itu cari aja di YouTube. Ini banyak banget template-nya. Misal template motion graphic Premiere Pro. Nah, ini banyak sekali. Bahkan kalau di YouTube itu biasanya disertai dengan penjelasannya, dan kalau misalkan kita tambahi kata free. Nah, ini maka yang muncul ini yang gratis-gratis. Nah, kalau di link sebenarnya banyak sekali. Kalau saya biasanya pakai di Envato. Ini kayaknya webnya lagi bermasalah. Nah, di Envato ini juga ada banyak banget template-templatenya. Lalu juga ada Mograph, ini juga banyak banget templatenya. Ada yang gratis, juga ada yang berbayar. Ada lagi Mixkit, ini juga bisa banyak banget. Intinya sebenarnya di internet ataupun di YouTube itu banyak banget website-website penyedia template, entah itu bumper, efek-efek yang lainnya, di mana semuanya itu bisa kita download secara gratis. Tinggal kita aja usahanya untuk untuk mencari yang gratisan itu seberapa besar. Kalau memang kita cari yang usaha maksimal, nanti akan ketemu yang bagus banyak sekali. Atau kalau enggak gitu, bisa kita masukkan kata kunci. Nah, ini di sini juga ada banyak banget nih. Ini ada Rockstock, Bitable, Storyblock, Filosofi, Videzi, Pexel, Videvo, Canva, Envato, Animaker, banyak banget intinya. Tinggal teman-teman aja nyari sesuai dengan keinginan, lalu juga disesuaikan dengan versi-versi Premiere Pro, karena emang ada beberapa template itu hanya cocok di versi Adobe Premiere Pro tertentu. Baik itu Photoshop, Premiere Pro, After Effects, itu udah banyak banget template-nya di website-website, dan juga udah banyak yang gratis. Ya, ini ada lagi, menurut kakak edit bagian apa yang sulit? Sebenarnya nggak ada edit yang sulit, tinggal gimana kita nelateni sebuah editan tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita rinci semua editan itu, kalau kita mengerti dasarnya itu semuanya mudah. Tinggal tingkat kesulitan itu tergantung tingkat ketelatenan kita. Biasanya video-video yang membutuhkan efek-efek yang banyak itu sebenarnya mudah, tapi kita harus telaten, kita harus sabar mengerjakan. Untuk 1 menit video kita ngerjainnya berhari-hari, itu kita harus sabar. Intinya kalau menurut saya nggak ada bagian edit video yang sulit. Adanya itu bagian edit video yang membutuhkan kesabaran lebih, membutuhkan ketelatenan lebih. Tapi jujur kalau bicara sulit atau enggaknya, telaten atau enggaknya, video-video yang membutuhkan banyak efek seperti motion grafik atau motion yang lainnya, itu adalah video yang menurut sulit. Sulit di sini dalam artian enggak kok sulit kita nanti harus gimana-gimana. Sulitnya itu kita kalau udah tahu dasarnya, kita harus telaten dalam mengedit. Jadi kita harus bersabar, kita perinci satu-satu, kita protoli satu-satu, kita edit satu-satu. Itu bagian-bagian yang memang menurut saya paling sulit, paling membutuhkan ketelatenan yang lebih, ketelatenan yang ekstra. Sama yang sulit lagi, yang emang benar-benar sulit itu adalah memunculkan ide. Jadi misalkan kita ini mau buat video yang gimana, dengan konsep gimana, konsep apa, itu mungkin bagian yang paling sulit. Jadi kita harus emang benar-benar kita explore, cari referensi sana sini di YouTube, Instagram, Pinterest,
dan yang lainnya kita cari referensi untuk nanti akhirnya kita menghasilkan sebuah ide. Itu proses yang membosankan juga, paling sulit juga iya, tapi nanti kalau udah ketemu sebuah ide, itu untuk pengaplikasiannya, pengeditannya itu hanya membutuhkan ketelatenan aja, nggak ada yang namanya kata sulit. Ya, berkenan mungkin bisa share video, oke. Mungkin ini bisa share sedikit-sedikit karya yang selama ini saya buat. Yang pertama, karena saya di UKM, saya sama seperti kalian juga, saya juga adalah pengurus di UKM Seni Religius. Nah, kebetulan selain di seninya, saya juga di Seni Religius ini kurang lebih mengembangkan dari segi media sosialnya. Nah, mungkin karya-karya seperti ini bisa kalian cek di Seni Religius. Ini bukan promosi ya, ini katanya tadi ada yang minta contoh-contohnya. Nah, mungkin kayak video yang ada mesinnya tadi, ini kemarin yang saya agak niat untuk konsepnya. Nah, nanti bisa kalian cek sendiri. Nah, tadi kan seperti ini kan ya, yang objek lalu di belakangnya ada background, lalu juga ada tulisannya. Ini bisa kalian yang pertama di sini, atau kalau enggak gitu kalian cek di ini studio saya yang di rumah, KYI Production, tapi yang di sini itu cenderung ke musiknya, jadi kayak video cover sholawat gitu. Jadi untuk tingkat editingnya mungkin nggak banyak kayak motion graphic atau dan lain sebagainya. Nah, selain ini kalian bisa juga lihat di ini. Kebetulan saya juga biasanya membantu edit-edit konten-konten seperti podcast dan lain sebagainya. Nah, untuk edit-edit yang lainnya itu sebenarnya saya belum ada portofolio resmi gitu. Jadi misalkan saya nih habis ada job dokumentasi atau job wedding dan lain sebagainya, itu biasanya saya hanya nurutkan ke teman saya, karena emang saya saat ini belum punya produksi yang resmi, produksi sendiri, tapi saya ini sekarang masih sebagai freelance, jadi ngikut ke teman-teman, apa yang teman butuhkan nanti saya bantu gitu. Kalau yang bisa dilihat ya di 3 platform YouTube tadi, atau kalau enggak mungkin kalian bisa follow Instagram saya ini, @_Muhammad Sifa. Tapi kebanyakan di Instagram ini yang saya share adalah trik atau tips edit foto. Jadi untuk video emang jarang-jarang saya share di Instagram, mungkin lebih ke foto dan lain sebagainya. Baik, saya sebagai perwakilan dari panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam workshop videografi ini. Kami mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung selama 2 hari ini ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekian, semoga apa yang kita dapatkan dalam workshop 2 hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman yang ingin mulai membuat video atau menjadi konten kreator bisa memulai dengan lancar dan terus belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.